Oke. Bukan ada 5, aku lupa ini. Pokoknya ada 5. Oke. Enggak, kepala aku lagi meledak aja sih kayak. Baru dan keren yang bisa membuat kita Membagian. Gila ya, ngomong sendiri atau teriak-teriak cewek di motor mungkin Oh aneh ya. iya, Cuman iya. emang harus kayak gitu, soalnya buat tetap bisa ngejaga konsistensi Konsistensi. dari tone of voice tersebut itu. Hai creators, jumpa lagi di Bising Bincang Santai di Kredi. Oke, jadi ketemu lagi sama aku Sapitri. Kayaknya setiap episode itu aku selalu berubah-berubah ya partnernya ya. Kali ini aku ditemani sama siapa? Halo semuanya, aku Oci. Yeay. Say hi to Ocit guys, say hi. Oke, ya. Nah, setelah bising di episode ke-6 ya kemarin ya. Tuh. Yang terakhir sudah ke-6, nggak kerasa nih Kak Ocit. Kita sekarang udah Episode 7 episode 7 ya. Tapi kali ini kita lagi lanjut lagi gitu ya sama lab-lab lainnya. Kemarin udah lab ketiga, sekarang lab keempat. Tuh, banyak banget ya. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Nah, teman-teman creators nih ya, ada yang tahu nggak hari ini kita collab-nya gitu ya sama lab mana? Ayo sambil di komen gitu ya. Betul banget. Sambil di komen gitu. Sambil ya. tebak-tebak. Sambil ditebak-tebak ini labnya kita akan sama lab mana? Aku kasih clue di labnya itu banyak banget anggotanya itu dari mereka tuh jago ngomong Kak Sof. Oke. Dan juga Social mereka tuh, butterfly iya, gitu. betul, social butterfly banget gitu ya. anggota-anggotanya. Masyarakatnya banyak ya berarti ya. Betul. Oke, bener banget. Mungkin langsung aja kali ya, Iya. Cit, ya. Apa Kita tuh, Kak? persilahkan gitu ya. Kita Boleh. persilahkan ke langsung disebut sama labnya atau nanti langsung aja ya Iya, sama boleh banget. sama beliaunya ya. Sama beliaunya. Oke, silakan Kak berkenalan dari lab mana? Jadi aku ngomong ke teman-teman apa langsung ke kamera? Langsung ke kamera Langsung ke boleh. kamera. Iya. Jadi, halo teman-teman, namaku Arki Bratasena dari Lab Radio. Oke. Wow. Tepuk tangan buat lab radio. Terus di sini kita bersama Kak Argia gitu ya, bareng-bareng akan menemani podcast kita hari ini. Sebelumnya salam kenal dulu ya Kak ya. Salam kenal. Kalau boleh tahu nih Kak, jabatan Kak Argia di IQPN Radio sendiri itu sebagai apa? Jadi di tahun 2023 jadi sebagai creative production, terus di tahun 2024 sebagai general manager. General Oke, General of Manager. Manager. Oke. Wow. Kayak GM-nya gitu ya, Keren GM gitu banget ya. Oke. Mungkin lebih ke karena kita terlalu cepat ya memulainya. Kita tanya dulu kabarnya aja. Iya betul. Iya. Apakah hari ini sehat secerah Secara cuaca Cuaca hari hari ini. ini atau lagi mendung suasana hatinya? Cerah. Oh, cerah. Beneran ya Mas ya, Kak bohong ya. Syukurlah. Seneng ya. ini ya? Seneng banget. Oke, berarti harus ceria ya, teman-teman creators juga harus ceria ya. Betul banget. Jangan mendung suasana hatinya ya tuh. Oke. Nah, sebelum masuk kita ke topik serius, aku kepo nih Kak sama tujuan dari terbentuknya IQPN Radio ini tuh apa sih Kak? Boleh dijelasin sedikit? Tujuan ya sebenarnya kalau buat ngomongin tujuan buat pembelajaran, balik lagi kan untuk lab-lab ini kan buat pelajaran. Cuman memang fokusnya ke media radio, jadi belajar seputar tentang media radio, seluk-beluk kayak gimana itu aja sih. Oke, jadi intinya tentang yang ada di radio gitu lah ya, entah penyiaran belajar atau gitu. apa gitu ya, Betul. belajar gitu ya. Sama ya Cit ya, kita juga belajar gitu ya di creating ya. Cuman bedanya ranahnya yang berbeda. Iya, betul banget. Oke, nah kalau sudah ngobrolin tujuannya nih ya, pasti kan ada masyarakat kecil-kecil Betul. yang mungil-mungil lucu-lucu itu. Nah, ada nggak sih Kak kayak pembagian job desk-nya sendiri gitu? Di radio itu pembagian job desk-nya seperti apa? Mungkin setiap produksiannya kayak kita di creating kan ada yang beda-beda gitu ya, timnya beda. Kalau di radio sendiri itu kayak gimana? Jadi di radio sendiri sebenarnya mirip-mirip sama lab-lab lain ya, maksudnya kayak ada general manager, ada vice general manager, ada public relations sendiri, ada bendaharanya, ada digital marketingnya ada sendiri, terus untuk creative productionnya juga sendiri, terus apa lagi ya, ada FMA, event management, jadi Oh, iya. ngurusin event sama perbarangan duniawi Oh di kamp. iya. di Berarti lab. kalau di kita kayak MTC gitu Iya, ya, iya. kayak maintenance-nya gitu ya. Betul, sama on air. Nah, ini on airnya mungkin agak ribet. Ada apa? Program director, ada produser, ada announcer, ada music director, ada reporter. Wow, sebanyak itu ya. Banyak ya. tugasnya. Kayaknya nama-namanya lebih ini ya, Iya. lebih awam buat kita yang ada di Awam. creating gitu Soalnya ya. berbeda nama-nama dari kreatif juga kan ya. Hmm. Nah, sebanyak itu jodeksnya tuh di IQPN Radio itu ada beberapa kegiatan yang dilakuin nggak sih, kayak program-program kerjanya? Oke. Jadi kalau program kerja, kalau on air sendiri ya balik lagi siaran. Jadi kayak program director ini pasti yang mantau
produser sama announcer. Jadi di setiap hari itu kan kita ada satu siaran yang misalnya setiap hari itu beda topik gitu. Iya. Misalnya EK News bahas tentang berita. Oke. Ya udah produsernya satu, announcernya satu, sama musik directornya satu. Iya. Jadi itu siaran. Kalau reporter pasti kan apa sih bahasanya sih report ke satu acara gitu Iya, aja iya. kan. Oh, Terus oke. kalau misalnya apa ya program kerja, biasanya kalau kita nggak seputar dari event, terus event-event yang pasti ada terjadi di tiap tahun aja sih kayak LKMM kan kalau di kreatif apa ya namanya? LKMM itu Kayak semacam ini sih kita persiapan kayak upgrading Upgrading. gitu ya. Dari ya, internal gitu bisa. ya. Terus kalau dulu tuh pasti ada acara-acara dari lab sendiri sih begitu aja sih sebenarnya acara sama Tadi kan produser tiap hari. tadi kan mungkin brokernya yang disebut kayak EK News gitu ya. Betul. Tapi yang setahu aku yang paling aku tahu itu karena aku pernah diundang juga gitu ya. Jadi salah satu ini di brokernya yang Lovista yang tentang Iya. percintaan itu loh ya. Betul. Mungkin ada broker-broker lain nggak sih Kak selain itu? Maksudnya kayak nama-namanya gitu mungkin bisa disebutin. Kayak hari Senin itu nama siarannya apa atau Selasa apa gitu. Iya, ada Senin itu ada EK News, terus ada Lovista, terus ada Hello Weekend, ada Duh, kok lupa ya? Oke. Bukan ada 5, aku lupa ini. Pokoknya ada 5. Oke. Nggak, kepala aku lagi meledak aja sih kayaknya. Tuh kan, aku tadi makanya Iya, ditanya gitu ya makanya. kabarnya hari ini Kabarnya gimana. ternyata tidak secara apa Iya. yang didatangkan It's okay, gitu ya. it's Cerah, okay. sebenarnya cerah sih. Cerah. Cuma lagi kurang fokus gitu ya. kurang fokus Atau aja. mungkin butuh minum? Nggak usah cukup. Oh, oke. Ya. Nah, tadi kan mungkin yang disebutkan tuh kayak proker kecil-kecilnya. Kalau Betul. proker besarnya gitu, Kak. Aku kan tahu ada kayak giveaway gak sih, Cid? Sempat ada giveaway gak sih, Kak? Yang kayak giveaway tiket atau Iya, apa iya. gitu-gitu. Itu ada kayak termasuk itu proker besar atau gimana? Oh, enggak, malah kalau giveaway tiket tuh kayak kita kan misalnya ada media partner gitu ya. Terus kita dapat dapat tiket gratis ya, itu kita giveaway aja, itu bukan proker Oh, besar. bukan termasuk proker besar ya. Kalau dan kalau misalnya dulu tuh kita punya proker yang cukup besar namanya big event. Jadi kita ngadain lomba buat announcing, terus sama sama ada konser gitu, konser kayak gigs itu aja sih. Cuman tahun ini kayaknya sih nggak diadain dulu gitu. Kalau boleh tahu alasannya kenapa itu, Kak? Atau tidak boleh di-spill ke teman-teman kreator? Nah, sebenarnya simpelnya gini, waktu kita mau bikin event yang begitu besar, pasti punya resiko yang begitu besar. Nah, Oke. untuk kali ini kita belum bisa buat nanggung resiko besar itu. Gitu. Oke, iya, kayaknya udah seru banget gitu ya. Ini masih awalan aja udah menarik banget. menarik banget untuk Buat dibahas bahas gitu ya. lebih Jadi lanjut. teman-teman dari radio sendiri ini kayak nggak berfokusnya cuman siaran-siaran aja gitu ya. Ada banyak Nah. lagi. Oke. Mungkin kita langsung masuk ke inti bincang-bincang santainya hari ini gitu Nah, ya. ngomong-ngomong nih Kak tentang kegiatan yang ada di EKUPN Radio nih. Kita langsung masuk ke pembahasan inti kali ya Kak. Ya, boleh. Jadi kegiatan siaran ini pasti kan nggak lepas ya dari namanya job desk yang namanya announcer. Betul. Nah, boleh nggak sih Kak kita Kakak kasih gambaran gitu tentang announcer itu ngapain aja kerjanya? Kayak tugasnya gitu, job Oke. desk-nya announcer itu Oke, apa? kalau di setiap radio tuh sebenarnya punya job desk yang kadang tuh berbeda. Cuman kalau di EKUPN Radio sendiri, announcer itu tugasnya terutama ya announcing aja, siaran aja. Mereka tuh tugas utamanya itu. Jadi dia datang sejam sebelum siaran, di briefing sama produsernya topik yang mau kayak seperti apa. Terus nanti musik director yang milihin lagunya, mau lagunya seperti apa sesuai dengan topik yang ada, baru announcernya ya udah announcing aja, ngomong siaran. Oke. Kadang juga ada gitu ya Kak. Aku sempet ini sih kayak kunjungan media juga gitu. Ya di salah satu stasiun radio gitu kan di Surabaya. Jadi dia itu nggak cuman bener-bener ya dia announcer tapi juga dia milihin musiknya apa, terus Nah, kayak itu ngatur segala semuanya Di gitu. di radio-radio komersial itu malah si announcernya ini juga jadi ngerangkap sama musik director juga. Sebanyak itu ya tugasnya. Malah banyak yang ngerangkap gitu loh kalau Tapi di radio gajinya komersial. Apakah gajinya akan tetap bertambah? Tergantung. Malah menurutku ya untuk announcer radio ini itu gaji besarnya bukan dari announcing. Oke. Malah jadi dia kan kenal tuh. Pasti Instagramnya rame dan lain-lain. Oh, Jadi kayak I see. semi seleb gitu. Oh iya. Iya. Tapi ya lumayan ya berarti juga nambah value-nya si Betul. announcer itu Betul. sendiri gitu ya. Oke, tapi kalau menurut Kak Arja sendiri ini ada nggak sih kayak Tips gitu ya. bukan Jadi lebih ke seorang- ya itu juga jadi ya. seorang announcer yang baik itu kayak gimana? Apakah ada kayak harus melewati ini dulu tahapnya untuk jadi announcer yang Oke. bisa dikatakan itu baik gitu. Gini sih, sebenarnya panjang ya kalau mau bahas announcer yang baik tuh kayak gimana. Oh, nggak apa-apa. Kayak Siap. 5 SKS pun juga. Oke, nggak apa-apa. Cuman- Siap mendengarkan. Cuman generalnya gini deh, gampangnya adalah
siapapun tuh bisa jadi announcer asalkan mau belajar aja. Soalnya banyak kan announcer yang menurutku nggak baik itu yang nggak mau belajar. Jadi misal dia ngerasa dia cukup vokal di teman-temannya atau di kampusnya, terus dia ngerasanya aku bagus lah announcer, aku bagus lah public speakingnya, ternyata ya masih jelek gitu loh, nggak mau belajar. Itu intinya sih mau belajar aja sih, yang mau baik apa kalau mau jadi announcer yang baik ya. Berarti lebih ke kayak terus nambah value-nya dia jadi announcer Dia itu belajar, ya, iya, belajar betul. pengalaman Betul. apa pengalaman gitu ya. Oke, di sini kan ya mustahil kan Kak kalau semisal announcer tapi dia nggak paham apa yang namanya Tone of voice gitu ya. tone of voice sendiri ini menurut Kakak itu kayak gimana sih Kak yang baik? Oke, kalau bahas tone of voice ya, menurutku gini, untuk orang sendiri-sendiri itu kan sebenarnya punya suara yang unik yang berbeda-beda. Ya, betul Iya. banget. Sebenarnya nggak ada suara yang misalnya kayak suara siapa ya, ada satu announcer tuh yang suaranya unik banget, bisa dikategorikan sebenarnya aneh, cuman nggak apa-apa gitu loh. Sebenarnya suara sendiri karakternya itu is okay buat berbeda-beda atau unik, jadi nggak ada yang kayak oh suaramu nggak cocok jadi announcer, itu nggak ada, semua tuh cocok-cocok aja. Kayak sudah ciri khasnya sendiri Betul, gitu. betul. Cuman itu kalau lagi announcer sendiri itu sebenarnya tuh ngomongnya tuh santai aja, kayak ngobrol, kayak sekarang. Oke. Artikulasinya jelas, temponya jelas. Jadi yang dengerin juga enak, nggak berantakan tuh rasa di kuping. Nah, kalau udah mau bahas tentang kayak voice over atau buat iklan, announcer sendiri itu mungkin atau buat saver itu baru tone-nya yang perlu diatur. Maksudnya emang nadanya tuh mau dibuat happy atau mau dibuat marah. Kan bisa beda, misalnya kayak aku nanya, udah makan belum? Sama udah makan belum? Nah, itu kan beda. Beda ya, betul. Dari intonasinya sendiri gitu Betul, ya. pasti beda rasa. Berarti itu intinya penting ya Kak ya, tone of voice itu sendiri ya. penting Jadi banget. kayak lebih ke menggambarkan juga orang itu lagi membawakannya itu senang, happy Betul. atau sedih gitu Betul. ya. Seperti kayak mengekspresikan Mm-mm. suasana hatinya. Perasaan gitu ya. Perasaannya. Setuju. Bahas-bahas perasaan ini ya, jangan ya. Oke, lanjut Kak, lanjut. Lanjut ya, gimana sih Kak cara kita buat tetap bisa ngejaga konsistensi Konsistensi. dari tone of voice tersebut itu tuh kayak gimana, jadi kayak konsisten. Kalau lagi happy ya happy gitu, kalau lagi marah ya marah, atau sedih ya sedih gitu. Atau mungkin kayak jaga suaranya itu apakah harus makan kencur atau udang jahe dan STMJ Biar setiap suaranya hari. tuh tetap sehat gitu. Enggak, sebenarnya simpel adalah sering-sering latihan. Misalnya kalau aku kan benernya basicnya bukan announcer, cuman pacarku ini announcer. Jadi waktu misalnya motoran tuh ya ngelihat iklan, itu bacain iklan di jalan. Terus pakai nada yang berbeda-beda. Misalnya jamu apa gitu. Tulisannya jamu apa, cuman kita bacanya marah, sedih, keseneng gitu. Ntar waktu announcer misalnya pasti kepake. Jadi waktu orang nyampaikan suatu pesan dengan nada yang bervariasi itu kan jauh lebih menarik dan nggak bosan gitu. Berarti suka langsung mempraktekkan gitu ya? Iya, Kak? berarti ya. nyoba terus semua. Nyoba terus. Harus kayak gitu soalnya, kalau nggak gitu nggak bisa. Kayaknya seru ya punya Seru. pacar yang anak radio. Iya, Waduh makanya. ya, jangan-jangan kreator sini Frekuensi langsung kayaknya aku iklan date aja ya setelah ini ya, bacain iklan-iklan yang ada di jalan gitu ya. Oke. Tapi bentar deh Kak Saf. Apa? Kayak ruangan kali ini tuh baunya berbeda tau nggak? Kamu ngerasain nggak? Apakah bau bunga-bunga? Kayak baunya tuh bukan. manis-manis nggak kayak biasanya. Kamu ganti Ada pakai ya? nggak sih? Enggak dong. Aku hari ini tuh sebenarnya kelihatan ya dari suara aku tuh masih lelah gitu ya Kak Ojit ya. Aku bangunnya juga Lagi nggak kesiangan. fit nih. Iya, aku bangunnya kesiangan dan nggak sempat menyemprotkan parfum gitu ya teman-teman kreators ya. Tapi nggak salah Kak Ojit. Ya, Ini emang ruangannya berbeda. berbeda gitu ya. Ini penciumannya tuh 100% benar karena hari ini aku pakainya yang berbeda gitu. Apaan tuh yang berbeda? Beda dari yang sebelum-sebelumnya. Kak Arga merasa ada Iya, rasa kok manis-manis baunya lebih Aduh, manis bukan manis-manis yang sebelah, bukan ya. Manis yang berbeda ya. Oke. Nah, jadi betul banget teman-teman creators ya. Hari ini aku pakai varian Sriwadarinya yang berbeda. Lagi pakai variannya yang ora-ora ombo tuh ya. Variasi harumnya tuh gimana Kak Cid? Manis gitu ya, seger gitu ya Kak Arga ya. Nah, buat teman-teman yang misalkan belum tahu gitu ya produknya apa, kita pakai produknya Sriwadari. Teman-teman bisa banget buat cek di Instagramnya gitu ya. Di bawah sini nanti muncul ya @sriwadari_sen ya. Nanti kalau misalnya Kak Argia udah ngeliatin videonya langsung ini bisa langsung dicek ya Instagram dari Sriwadari. Di sana itu udah banyak banget kayak penjelasan ya. Beberapa fitnya itu udah ngejelasin beberapa varian-varian yang berbeda. Jadi informasinya itu udah jelas dan sangat Sangat terpaparkan Ya, semua ya. pilihan-pilihannya tuh sudah ada. Pilihan-pilihannya udah Atau ada. mungkin Kak Argia belum follow
Udah, Oh jadi sudah follow. udah tahu dari pertama kali dia bikin. Wah, tuh ya teman-teman creators jangan sampai kalah sama Mas Arya ya. Ya jadi harus follow Harus juga. follow semuanya ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin kita langsung balik ke topiknya lagi gitu ya. Oke, oh ada yang kelewatan ternyata Apa ya. tuh? Oke, kita tagline Sriwadarinya dulu Iya, ya betul. teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3, Sriwadari, time to relieve your stress. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Sampai terlupa gitu ya, karena terdistract aromanya yang sangat wangi ini ya. Oke, kita balik lagi ya ke Arya. Back to topic. Oke, kita ngomonginnya sekarang lebih ke perbedaan tone of voice itu sendiri. Oke. Tone of voice-nya announcer sama yang lagi ngiklanin ya, iklan radio gitu. Iya. Ada perbedaannya nggak sih Kak? Kayak entah intonasinya tadi mungkin Oke. ya atau kayak gimana? Ada bedanya nggak? Sebenarnya penggunaannya itu pasti akan apa gimana ya? Mereka tuh bersinambungan, cuman berbeda. Misal, kalau kita announcing itu pasti nggak yang apa ya? Pasti temuan kayak naik turun nada, terus oke. permainan suara gitu-gitu aja. Cuman kalau misalnya kita udah membawa voice over iklan itu jauh lebih pakem. Misalnya iklannya emang cuci-cuci sabun gitu ya. Oke. Tapi Sabun cuci. kita buat seneng, pasti harusnya dibuat tone-nya pasti harus seneng, gitu. Harus Oke. menarik, harus semangat. Gak mungkin tiba-tiba mau dibuat tekokan, tiba-tiba jadi marah, itu kan gak masuk. Oke. Berarti lebih detail lagi gitu ya Betul, kayak lebih kalau pakem, lebih detail. Kayak disesuaikan sama mungkin STP-nya atau Betul. analisisnya mereka seperti apa Betul. tujuannya gitu ya. Tapi ada nggak sih Kak kayak tips tersendiri gitu buat kayak tone of voice-nya itu biar kelihatannya Lebih natural. natural, nggak kelihatan roar gitu ya. Kelihatannya natural Nah. seperti yang disampaikan sama Kak Arya tadi di awal-awal. Sebenarnya balik lagi, nggak ada cara sebagus nyoba belajar. Walaupun rasanya kayak orang gila ya, ngomong sendiri atau teriak-teriak cewek di motor mungkin Oh, aneh iya, ya. Cuman iya. emang harus kayak gitu. Soalnya waktu kita nggak nyoba, kita nggak tahu gimana caranya atau kayak yaudah jangan takut jelek aja kan. Mumpung nggak ada yang nonton nih, mumpung nggak ada yang denger, ya udah ngomongnya di motor, terus bacain iklan kayak apa di rumah, bacain tulisan sambil diganti nadanya itu nggak apa-apa. Berarti itu lebih ke kayak ya udah nggak apa-apa kita di motor terus mungkin itu bukan galau ya teman-teman, Iya. mungkin orang tersebut lagi latihan Iya, announcer lagi gitu. announcer gitu. Lagi naik motor latihan announcer. Jadi kuncinya itu emang dari belajar. Dari belajar ya teman-teman Belajar. creators ya. Jadi tapi kalau belajar aja tanpa praktek gitu ya, tanpa Iya. membuat pengalaman tersendiri itu kayaknya juga kurang gitu ya Mas Betul. ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya Kak Ocit ya. Kalau tadi kan kita udah bahasnya tentang kayak tone of voice-nya itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau semisal kayak trial and error-nya sendiri gitu, ada nggak sih kalau dari Mas Arya sendiri dari tadi kan sama pacar gitu ya, mungkin pas sendiri gitu, walaupun bukan announcer ya, nyoba-nyoba gitu pernah nggak sih? Pernah banget. Dulu malah pengennya jadi announcer, cuman kayaknya memang kalah tenor sama yang lain-lain, kalah bagus sama yang lain-lain, jadi ya jadi diri bukan announcer, jadi ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya bahas tentang trial error itu sebenarnya aku sendiri kan ya nyoba-nyoba gagal-gagal juga nggak ada yang dengerin juga gitu loh. Cuman Iya. yang lebih relevan sebenarnya pacarku kalau misalnya mau bahas trial error, misalnya dia ikut lomba gitu ya, aku pasti ikut dengerin lombanya juga. Jadi waktu misalnya dia menangnya karena apa emang karena bagus atau emang karena hoki. Tapi kalau misalnya dia kalahnya karena apa, di mananya dia jeleknya gitu loh. Misalnya Jadi kayak- dianalisis lewat situ ya. iya, sambil ngelihat Sambil- kompetitor, maksudnya apakah orang-orang ini tuh bagusnya di mana gitu loh. Belajar dari yang lain, belajar juga dari salah kita sendiri. Oh ya benar banget, itu benar banget, setuju banget ya. Nah. Kak Arya sendiri tuh pernah nggak sih ada pengalaman kayak job desk langsung gitu ya, menjadi announcer iklan secara langsung atau enggak kayak misal sebelumnya kan udah pernah magang ya. Betul. Nah, apakah magang Kak Arya itu berhubungan sama sebagai Linear gitu ya. announcer, announcer radio? Oh, enggak. Jadi Oh, beda. Oh, beda. magang ini benar-benar digital marketing, jadi nggak ada hubungan Oh, sama nggak ada announcer. hubungannya Cuman gitu. kalau ngurus, jadi gini, dulu aku waktu di tahun 2023 waktu aku masih di BPH sebagai production itu tugasku adalah ngerjain per audioan. Jadi aku biasa buat ngedirect anak-anak yang membuat sweeper, nadanya mau kayak gimana dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya aku sendiri Kayak nge-announcer gitu announcer ya. tuh pernah, cuman paling cuman buat voice over apa gitu.
Oke, berarti emang pengalamannya itu juga nggak ada di announcer tapi di yang lainnya ya, Iya, tapi masih di bidang-bidang di tersebut bidang juga. yang itu ya sama gitu ya. Tapi kalau semisal mungkin dari pengalamannya pacarnya Kak Arga ini ya, waduh nggak ada orangnya ya, Nggak ada tapi orangnya. Bapak anggap aja ada Iya, gitu ada ya. ya. Kalau sebagai announcer sendiri gitu ya, pasti kan juga cerita gitu ya Kak ya. Betul. Ada nggak sih kayak tipe atau teknik audio iklan yang efektif gitu? Misalkan kayak Spotify gitu ya, jadinya Iya. kayak terngiang-ngiang atau apa gitu. Ada nggak sih kayak efektifnya tuh kayak gini loh, selama ini aku ngeliat dari entah pengalaman pacarnya Kak Arga atau Oke. gimana gitu. Jadi kalau misalnya buat iklan sih, ya, apalagi iklan-iklan kayak pakai voice over atau audio ini, satu adalah kuncinya jangan terlalu lama. Maksudnya pasti kan kita bikin ini kan, kita tahu dong iklan mau taruh mana dulu nih. Oke. Kalau kita misalnya taruh di apa ya biasanya di Instagram ads seperti kayak gimana, kalau misalnya kelamaan kan juga kita apa ya, kita mau baca iklan udah cepat tuh loh, jadi penyampaian harus cepat juga, cuman jelas, tapi ada dapat hooknya gitu, gimana jelasin ya? Intinya kayak nyampe semuanya, Nyampe. apa yang kita ringkas jadi satu Jadi itu. produsernya pasti yang bikin skripnya itu harus tahu gimana caranya bikin kata-kata yang ngehook buat Iya. audiensnya. Nah, baru announcernya sebagai eksekutornya gimana caranya nyampein itu dengan nada yang bagus. gitu. Mahuk gitu ya, Mahuk. masuk gitu ya. Oke. Setelah disampaikan gitu, biasanya kan harus ada feedback ya Kak dari apa namanya audiens ya Kak Saf ya. Nah itu tuh gimana sih Kak cara kita tuh biar bisa sampai gitu loh, Kayak ngerasa pesan deket kita tuh gitu ya sampai sama ke audiensnya audiens. gitu. Jadi kayak Oke. ada feedback sebaliknya dari audiens yang bisa kita dapetin. Ini konteksnya announcing apa gimana? Announcer kan? Announcer, Iya, ya. announcer. Oke, kalau misalnya announcing kita kan, kalau aku sendiri itu sekarang siaran sambil live TikTok. Oh iya. Jadi misalnya orang-orang yang nonton itu bisa ngasih komen balik, gitu sih. Jadi kayak apa ya? Kalau dulu kalau siaran-siaran zaman dulu kan sesimpel biasanya itu dikirimin apa SMS atau kayak gimana. Kalau sekarang kayaknya banyak radio-radio komersil tuh yang pakai live TikTok. Oh. Jadi gitu langsung ya. komen langsung direct. Iya, aku udah beberapa kali sempat ngeliat tahu di ini EKPN Radio Live Oh, iya. di TikTok Iya. gitu langsung ya. Oh, gitu. Tapi kayak caranya. ada ini nggak sih Kak? Karena kan sama live TikTok gitu ya sekarang ya. Ada nggak sih kayak yang mau iklankan dari luar gitu, mau ngiklanin ke EKUPN Radio sendiri gitu? Ada nggak? Ada. Jadi kalau biasanya kita tuh punya program EK Show. Itu terutama buat iklanin band-band yang lokal. Misalnya kayak ada band lokal yang bagus atau gimana, atau kita tahu dia bagus, biasanya kita undang atau mereka yang nawarkan diri sendiri gitu buat ngiklanin band oke, mereka. oke. Tapi aku pengen bahas ini juga sih Kak sedikit gitu ya. Ini kan juga bahasnya tentang periklanan kayak yang masuk ke radio itu kayak gimana. Aku kan juga tahu kalau dari EKUPN Radio ini juga ada Ada podcast juga ya. gitu ya. Itu ada yang iklan masuk juga gitu nggak? Kalau podcast sendiri biasanya sih enggak. Biasanya kalau periklanan atau per part ini biasanya masuknya ke siaran sama di Instagram aja. Oke. Gitu, Jadi lebih ke sosial media. general gitu ya kalau podcastnya. Podcast Nah, malah belum masuk kayak gini. oh belum masuk kayak gini ya. betul. Oh jadi ya udah bahasnya general Ya. tergantung sama narasumber yang dituju Betul. itu seperti apa. Nah mungkin ya teman-teman creators ini jadi pembeda gitu ya antara dari teman-teman creating sama dari EKUPN Radio gitu ya. Kalau podcastnya kita ini membahasnya ranahnya tentang Iklan, periklanan gitu ya. betul. Jadi bahasnya entah iklan yang ada di mungkin di radio itu seperti apa. Terus di episode sebelumnya juga kita udah bahas gitu ya ranah periklanannya di yang lainnya gitu ya, di luar Ya, creating di itu luar kayak creating gimana kayak gimana. gitu. Sedikit kita membahasnya podcast gitu ya, membedakan gitu ya podcastnya. Oke, nah kalau yang kita balik lagi ya Kak ya. Iya. Kita balik lagi, kalau yang bikin tone of voice-nya itu kayak pastinya kan gampang susah gitu ya bikin Betul. kayak jadi ciri khasnya gitu ya. Betul. Yang menurut Kak Arga sendiri tuh yang pas gitu ya, ada nggak sih iklan audio yang tone of voice-nya tuh kayak sampai terngiang-ngiang sampai sekarang itu selalu terbayang-bayang kayak yang aku tadi bilang Spotify kayak gitu-gitu. Ada nggak sih Ya. selain Spotify mungkin dari Kak Arga Versinya Kak sendiri? Arga sendiri. Oh ya, dulu tuh ya. Yang terdiam-diam. Lupa ya, sebenarnya banyak banget. Aku tuh dulu sampai follow ada salah satu, dia tuh malah voice over iklan. Tapi emang biasanya dari announcer radio. Namanya siapa ya, aku lupa. Dia itu iklan pokoknya iklan TV malah. Jadi Oh, iklan iya, TV yang masuk, bukan yang inget tuh karena zaman kecil dulu dengernya. Terus ingetnya sekarang. Iya sih, iya. Kalau iklan TikTok malah enggak. Iklan TikTok atau sosmed sekarang malah enggak. Dia keinget kecuali Spotify. Mungkin lebih ke kayak iklan Marjan gitu Iya, ya, mungkin karena ya. juga dulu kan Pas waktu waktu kecil, ya. Waktu heeh. kecil nontonnya TV terus. TV terus, iya. Sekarang kan udah Dan
terpaksa harus nonton iklan buat nungguin film selanjutnya Iya, gitu. bener banget. Kalau sekarang udah nggak pernah. Enggak, nonton jadi kalau gitu. sekarang iklan pasti ke skip gitu. Oke. Mungkin kalau kita bahasnya tentang terngiang-ngiang ya. Kalau menurut Kak Arga itu apa sih yang akan membuat iklan itu tuh terngiang-ngiang gitu di audiensnya? Apa kalau menurut Kak Arga? Apakah dari suaranya kah atau dari mungkin hooknya tadi gitu? Oke. Kalau membuat terngiang-ngiang pasti satu iklannya sendiri harus sering tampil di mata kita. Oh ya, bener sih Bener ya. loh. Kalau misalnya hooknya iya. bagus tapi jarang tampil juga kita nggak akan. Sekali 2 kali ya nggak bakal hafal gitu ya, Itu nggak bakal pasti satu harus terngiang-ngiang. sering kelihatan. Kedua ya tadi itu apa hooknya tuh pesan yang mau disampaikan tuh awalnya menarik gitu loh. Kan biasanya banyak tuh ada yang aku sih kurang tahu detail ya. Kayak yang ada kayak nyampain masalah dulu terus baru nyampain Iya, solusinya apa. bener ya Atau kayak hooknya. gimana. Nah itu bagus-bagusan di hooknya itu mau kayak gimana. Sama balik lagi ke announcernya, konsep iklan yang mau ditampilkan tuh kayak gimana. Apakah emang mau dibuat happy ya udah dibuat happy semenarik mungkin, atau mau dibuat sedih menarik mungkin gitu. Oke. Kayaknya udah banyak banget ya ilmunya ya. Nanti kalau kita lanjutkan malah nggak jadi bincang santai Iya, ya. Jadi udah kayak- bincangnya yang berat gitu ya. Udah 5 SKS Oke, malah. 5 SKS Iya, betul gitu ya. banget. Oke. Oke, jadi kita cukupkan hari ini ya. Nah, itu tadi Creators yang ngobrol seru tentang Tone of Voice bersama Kak Arga yang Yang pastinya pastinya banyak banget insight baru dan keren yang bisa membuat kita Membuat kita tuh pastinya kayak langsung terngiang-ngiang ya. Sekarang Iya, betul. terngiang-ngiangnya dari podcastnya kita gitu ya. betul banget. Oke, nah bener ya teman-teman sama yang disampaikan oleh Kak Arga tadi. Kalau misal suara itu tone of voice itu penting gitu ya, bukan masalah yang sepele yang nggak perlu dibahas. Padahal itu ya itu Kelihatannya sederhana. udah keseluruhan dari entah itu announcer ataupun dari iklannya sendiri gitu ya. Jadi besar banget impactnya ke komunikasi kita sehari-hari terutama di periklanan. Setuju banget. Jadi makin paham gitu ya gimana cara kita ngiklan tuh nggak cuman masuk di telinga aja, tapi juga di kepala dan sampai terngiang-ngiang. Berlari-lari di Iya, pikiran berlari di gitu ya. pikiran. Oke, nah teman-teman creators ya, aku di sini mengucapkan terima kasih banyak ke Kak Arga sudah datang, sudah meluangkan waktunya gitu ya untuk datang di Kreati. Semoga ilmu yang udah disampaikan sama Kak Arga tadi berfaedah, manfaatnya banyak gitu ya. Jadi paham kita semua di sini, jadi paham di dunia entah itu penyiaran radio ataupun di periklanan. Betul banget. Nah, buat kalian ini yang mau jadi announcer, yang lagi mikirin gimana caranya ngasih nyawa ke iklan gitu ya. Kuncinya ada di Tone of Voice. Oke. Betul. Nah, bener banget ya teman-teman. Di sini aku mau sampaikan. Sampai jumpa di episode bising berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe biar gak ketinggalan episode seru lainnya. Oke, see you creators. Bye bye.